Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapina Esmadianti. Saya akan menjelaskan tentang penganggaran kas. Apa sih pengertian anggaran kas? Anggaran kas adalah perencanaan posisi kas untuk jangka waktu tertentu. Perencanaannya terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran, penerimaan, dan pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu di masa yang akan mendatang, dan menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Fungsinya apa? Fungsinya menunjukkan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan mendatang, memberikan dasar untuk memberikan tindakan perbaikan, dan memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer pada keuangan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal dan pembahasannya. Data penjualan yang dimiliki PT Segar Jaya untuk tahun 2020 adalah yang pertama yaitu bulan Januari ya 3.500.000 dengan triwulan 2 yaitu 12 juta rupiah, dan Februari 3.750.000 dengan triwulan ketiga yaitu 10.500.000, dan Maret 4.500.000 dengan triwulan keempat yaitu 11.250.000. Kerugian karena piutang tak tertagih yaitu sebesar 1%. Pola pengumpulan piutang yaitu setelah dikurangi piutang tak tertagih. Sedangkan bulanannya 60% pada bulan penjualan dan 30% 1 bulan berikutnya dan 10% 2 bulan berikutnya. Sedangkan triwulan yaitu 80% triwulan terjadinya penjualan dan 20% triwulan pada berikutnya. Selanjutnya yaitu ada saldo kas awal tahun yaitu 2.500.000, penerimaan lain-lain yaitu triwulan kedua yaitu 2 juta, sedangkan triwulan ketiga yaitu 3 juta. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas yaitu pembelian bahan baku Januari, Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Pembayaran upah dan gaji Januari yaitu 1.170.000 dan Februari 900.000, Maret 1.100.000, dan triwulan kedua yaitu 2.925.000 maaf. Dan triwulan ketiga yaitu 2.700.000 dan triwulan keempat yaitu 2.775.000. Pengembalian hutang yaitu Februari 3 juta sedangkan triwulan kedua yaitu 12 juta. Dividennya yaitu triwulan kedua yaitu 900.000 dan triwulan keempat yaitu 900.000. Macam-macam biayanya yaitu Januari kena 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000, dan triwulan kedua, ketiga, dan keempat masing-masing yaitu mendapatkan 1.350.000. Pada triwulan ketiga memperoleh pinjaman sebesar 5 juta dengan pengembalian pada triwulan keempat. Pembayaran bunga pinjaman dibayar pada triwulan kedua sebesar 150.000 dan triwulan ketiga yaitu 225.000 dan triwulan terakhir yaitu 75.000. Nah, pertanyaannya yaitu berdasarkan data tersebut diminta untuk menyusun. Yang pertama yaitu anggaran pengumpulan piutangnya, yang kedua yaitu anggaran penerimaan kas, yang ketiga yaitu anggaran pengeluaran kas, dan yang terakhir yaitu anggaran kasnya. Nah, sekarang kita selesaikan. Pertama kita membuat tabelnya dulu nih. Keterangannya dari Januari, Februari, Maret, triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan keempat. Nah, penjualan tunai kan tadi kita ambil dari 50%. Jadi penjualan tunainya itu kan 50%. Jadi kan 1 juta dari bulan Januari itu jadi jumlahnya tuh dikalikan sama 50% yang itu jadinya 1.750.000. Begitupun juga dengan Januari, Februari, Maret, triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan keempat. Dan penjualan kredit kan itu 50%. Jadi sama kayak yang Januari dikalikan sama 50%. Jadi hasilnya tuh 1.750.000. Bednya yaitu 1% yaitu 35.000, sedangkan piutang netonya yaitu 1.715.000. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu anggaran pengumpulan piutang.
Kita bikin tabelnya tuh sama yang kayak yang tadi, yaitu kan Januari tadi ada yang dibayar itu dari piutang itu kan ada 1.290.000. Nah, tadi kan kita menggunakan 60% ya. Dan sedangkan yang Februari itu kita kan ngambilnya yang 30%. Dan Maret itu kan kita mengambilnya itu yang 10%. Nah, sedangkan triwulan kedua kita kan menggunakan 80% dan triwulan ketiga itu menggunakan 20%, dan kita ketemunya tuh 4.744.000. Nah, sedangkan yang triwulan ketiga itu kan 1.176.000. Nah, lalu ini semua itu ditotalin nih Januari, hasilnya jadi 1.209.000, Februari 1.607.000 dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu anggaran penerimaan kas. Nah, kita bikin kayak tadi yaitu keterangan, piutang, penjualan dan lain-lain dan totalnya. Nah, Januari nih, yang piutangnya yaitu yang 1.290.000 yang tabel yang tadi yang sebelumnya lah. Nah, sedangkan untuk penjualannya yaitu kan 1.750.000. Itu kita yang tadi yang pertama kali kita hitung. Yang di penyelesaian itu. Nah, untuk lain-lain itu kan tadi ada di soal yang pertama yang tadi yaitu ada triwulan kedua dan triwulan ketiga. Nah, totalnya itu piutang ditambah penjualan, pokoknya ditambahin terus nih 1.229.000 ditambah 1.750.000. Next selanjutnya yaitu anggaran pengeluaran kas. Nah, kita bikin tabel yaitu kita kan ada keterangan pembelian bahan baku. Nah, ada 1.350.000, ada yang Maret 1.200.000, triwulan kedua 3.600.000, triwulan ketiga ada 3.750.000 dan triwulan keempat yaitu 3.750.000. Dan kita kan ada pemberian upah ada 1.170.000, Februari 900.000 dan sebagainya. Kita kan ada hutang juga nih di bulan Februari ada 3 juta sama triwulan kedua itu 12 juta. Nah, dividen itu kan kita dibagi nih triwulan kedua sama triwulan keempat yaitu sama ya 900.000. Macam-macam biayanya ada 650.000, ada 450.000, ada 800.000 dan sebagainya. Nah, ini tuh totalnya tuh tinggal ditambah-tambahin aja 1.305.050 dan pokoknya ditambahin aja ke bawah, yang lain juga sama. Nah, jadi kita ada hasilnya tuh 3.170.000 di bulan Januari ya, di bulan Februari ada 4.350.000 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu anggaran akhir kas. Nah, di sini ada tabelnya yaitu keterangannya yaitu saldo awal di bulan Januari ada 2.500.000, di bulan Februari ada 2.109.000 dan seterusnya. Dan ada penerimaan nih, penerimaannya yaitu di bulan Januari 2.779.000. Nah, ini tuh kita bisa lihat dari yang tabel-tabel sebelumnya itu, yang tabel yang tadi yang udah dijelasin. Terus kan ini ada hutang nih, kita dapat dari triwulan kedua ada 5 juta nih. Nah, selanjutnya kan ada tersedia nih. Dari mana nih hasil tersedianya? Yaitu dari 2.500.000 ditambah 2.779.000. Nah, dari saldo awal sama penerimaan itu ditambah, semuanya itu sama, ditambah semua. Jadi 2.500.000 ditambah 2.779.000 totalnya yaitu jadi 5.279.000. Sama Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan ketiga dan triwulan keempat. Itu sama dijumlahkan. Nah, untuk pengeluaran di bulan Januari kita ada 3.170.000 dan Februari 4.350.000 dan seterusnya. Untuk anggaran hutangnya nih kita ada di triwulan keempat ada 5 juta. Nah, untuk bunganya ada nih kita dari triwulan kedua sampai triwulan keempat. Jadi kita itu bayar jadi 150.000 itu untuk triwulan kedua, dan triwulan ketiga yaitu 225.000 dan triwulan keempat yaitu 75.000. Nah, untuk saldo terakhir nih, saldo akhirnya dapat dari mana nih?
Nah, dari tersedia sama pengeluaran, kan itu 5.279.000. Ya, jadi dikurangnya tuh 3.170.000. Jadi tersedia itu dikurang sama pengeluaran. Nah, hasilnya itu 2.109.000. Begitupun dengan seterusnya. Nah, segitu saja dari saya anggaran kas, akhir kas. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.